Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita mohon doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang 3 amalan agar hidup kita tidak merugi. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyat yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki kami yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Dari ayat ini Allah berjanji kepada hambanya yang melaksanakan 3 amalan hidupnya tidak akan merugi. Yang pertama yaitu mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Pada ayat ini Allah mengisyaratkan kepada kita bersama, barang siapa yang mukmin yang selalu membaca kitab Allah, dia akan mendapatkan pahala yang tidak terkira dan juga mendapatkan rahmat yang Allah menambahkan karunia-Nya. Dari ayat ini juga banyak penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu setiap orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan rahmat dan juga pahala yang tidak terkira. Contohnya saja, 1 huruf di dalam membaca Al-Quran itu bernilai pahala 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Fatir ini ayat 29 sampai 30, yang pertama adalah mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Dan di ujung ayat pada ayat 30, sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambahkan karunia-Nya. Karunia ini Allah mengisyaratkan yaitu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mendapatkan kemurahan, mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya di dunia ini, dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya Allah memberikan berkah kepada hidup mereka dan juga rezeki-rezeki mereka. Orang-orang yang membaca Al-Quran tentu saja orang yang merasa tenang hatinya, karena mereka selalu membaca firman-firman Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir terbaik itu memang membaca Al-Quran. Maka dari itu zikir berarti mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Maka dari itu Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Fatir ini, yang pertama adalah mukmin yang selalu membaca Al-Quran
tidak akan merugi hidupnya. Walaupun mereka meluangkan banyak waktu untuk membaca Al-Quran, sungguh tidak akan rugi ini maksudnya adalah tidak akan rugi dunia dan akhiratnya. Terkadang kita selalu berpikir, kalau kita membuang waktu kita hanya mengaji dan mengaji terus, kita akan merasa rugi waktu kita terbuang-buang untuk di dunia ini. Tapi Allah berjanji di dalam surat ini bahwa setiap mukmin yang membaca Al-Quran, meluangkan waktunya dan mengkhususkan waktunya di dunia ini untuk membaca Al-Quran, dia tidak akan merugi sedikit pun. Bahkan Allah menyempurnakan pahala baginya dan menambahkan karunia yang tak terhingga. Artinya kesempurnaan pahala ini bisa kita dapatkan dengan kita selalu membaca Al-Quran dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktu di setiap harinya dengan istiqomah. Tidak ada hari tanpa kita selalu membaca Al-Quran. Artinya ada waktu khusus kita, bukan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Itu artinya kita serius dalam membaca Al-Quran dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surat ini juga Allah mengisyaratkan kepada hambanya yang selalu beramal dalam 3 amalan ini hidupnya tidak akan merugi, yakni mukmin yang menunaikan salat, mukmin yang mendirikan salat. Di dalam surat ini terdapat makna mendirikan salat. Artinya mukmin yang mengerjakan salat dengan sungguh-sungguh, dengan kekhusyukan yang dia usahakan untuk selalu khusyuk dari awal sampai akhir. Maka dari itu Allah mengisyaratkan dalam surat Fatir ini bahwa mereka tidak akan merugi melaksanakan salat, baik itu di dalam waktu lelahnya, baik itu di dalam waktu sempitnya, namun selalu ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan waktu salat ini. Karena mendirikan salat itu artinya menjaga diri kita di antara waktu salat. Di antara waktu salat itu kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Sehingga mukmin yang mendirikan salat ini terjaga hidupnya antara waktu salat. Kita di setiap hari Allah wajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Artinya di antara waktu salat itu, jika mukmin mendirikan salat pasti ingat dengan salatnya, bahwa dia telah salat dan tidak akan berbuat dosa lagi, maupun yang sembunyi ataupun terang-terangan. Maka dari itu berbahagialah kita yang mendirikan salat di setiap waktunya, di mana kita selalu mengingat Allah dan mengingat diri kita akan di akhirat kelak akan dibangkitkan. Allah akan memperhitungkan setiap perbuatan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga orang-orang yang mendirikan salat ini akan merasa terjaga dan akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surat Al-Fatir ini juga yang ketiga, amalan yang agar hidup kita itu tidak merugi adalah mukmin yang menginfakkan sebagian dari rezekinya. Dalam surat ini Allah mengisyaratkan kepada kita bersama, kepada mukmin yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka itu tidak akan merugi. Di sini ada kalimat sebagian, artinya Allah hanya menguji kita dengan rezeki yang telah Allah berikan dengan yang sempurna, dengan nikmat yang Allah berikan yang telah tak terhingga itu, apakah kita mau menginfakkan sebagian kecil dari rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seluruh rezeki kita. Artinya dengan sebagian rezeki ini Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita dan Allah melipat gandakan karunia kepada kita. Bukan Allah membutuhkan atau menginginkan rezeki dari kita, namun Allah hanya menguji kita dengan rezeki yang telah Allah berikan, apakah kita mampu menginfakkan di jalan Allah dengan keikhlasan yang luar biasa dan juga mampu menolong sesama kita melalui infak yang telah kita berikan tersebut. Allah tidak akan rugi jika hambanya berbuat maksiat. Allah tidak akan kurang kesempurnaannya jika hambanya seluruhnya pun tidak berinfak kepadanya. Namun Allah menguji di antara hambanya, apakah ada yang selalu bersyukur, di antara hambanya apakah ada sebagian yang kufur. Itulah yang Allah ujikan kepada kita melalui rezeki yang telah Allah berikan kepada kita bersama. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan kepada kita bahwa menginfakkan itu artinya kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji barang siapa yang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan merugi sedikit pun.
Bahkan Allah memberikan pahala, memberikan keutamaan, memberikan fadilah yang tidak terhingga melalui sebagian kecil dari rezeki yang telah Allah berikan itu kepada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, termasuk saya pribadi, marilah kita sama-sama meluangkan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik itu di waktu sempit maupun di waktu yang lapang. Kita selalu menginfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan juga ketulusan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 amalan yang Allah isyaratkan dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30 ini, itu sebenarnya amalan yang telah kita laksanakan setiap harinya dan amalan yang telah kita rutinkan, dan insyaallah kita mencoba mengistiqomahkannya. Namun dengan penyampaian pada pagi hari ini, semoga kita selalu menambahkan keyakinan kita bahwa memotivasi diri kita agar 3 amalan ini kita seriuskan dan kita fokuskan untuk diistiqomahkan setiap harinya. Yang pertama tadi, membaca Al-Quran di setiap harinya. Yang kedua, itu mukmin yang selalu mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah mukmin yang menginfakkan sebagian rezekinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 amalan ini adalah pokok dari hidup kita di setiap harinya. Yang pertama itu terkait pedoman hidup kita. Kita harus mentadaburi Al-Quran ini di setiap harinya sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, dan juga selalu berdoa kepada Allah melalui salat juga. Dan yang ketiga berupa rezeki dunia dan akhirat kita. Semoga setiap rezeki yang Allah berikan, dan itu tidak akan kurang dan tidak akan lebih, sesuai dengan ketentuan Allah berikan kepada kita. Tinggal kita yang memilih lagi, apakah rezeki yang kita dapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencuri pun rezekinya akan tetap sama dengan ketentuan Allah. Orang yang korupsi pun rezekinya akan tetap sama dengan ketentuan Allah, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Bedanya hanyalah rezeki itu apakah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari awal maupun sampai akhir tadi. Kepada Allah mohon ampun. Kita sudahi pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.